Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Kepala BNPB Doni Monardo telah tiba di lokasi gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Keduanya meninjau langsung wilayah terdampak gempa sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Kepala BNPB Doni Monardo tiba di lokasi gempa di Mamuju, Sulawesi Barat untuk meninjau langsung lokasi terdampak gempa di sana. Dalam kunjungan itu, BNPB turut mendistribusikan sejumlah bantuan seperti tenda pengungsi, paket makanan siap saji, selimut, dan genset. Hingga saat ini, menurut data yang dirilis oleh BNPB, ada 34 korban meninggal dunia dengan 26 orang di Kabupaten Mamuju dan 8 orang meninggal di Kabupaten Majene. Kita ke Mamuju bersama jurnalis Kompas TV Eki Muzakir di sana. Eki, bagaimana perkembangan proses pencarian korban di sana? Tadi tim SAR Pak Wahyu Triagung mengatakan bahwa evakuasi terus dilakukan meskipun hujan turun. Saat ini progresnya seperti apa? Apakah seluruh korban tadi yang terjebak sudah bisa diambil? Ya, kami masih melaporkan di Jalan Mamuju di salah satu rumah warga yang terdampak gempa dan roboh. Dan beberapa menit yang lalu, satu lagi korban ditemukan dengan kondisi yang tidak lagi bernyawa. Artinya ada korban tambahan meninggal di pasca gempa yang terjadi di Sulawesi Barat di Majene pada dini hari kemarin. Total di rumah tempat yang melaporkan ini ada 8 yang menjadi korban, namun 2 berhasil diselamatkan dan kondisi masih hidup, sementara 6 lainnya meninggal dunia. Artinya ada 6 korban yang meninggal di tempat ini. Sementara di lokasi sebelumnya tempat yang melaporkan pada siang tadi ada 1 korban yang ditemukan dalam kondisi yang juga tidak bernyawa dan sudah dipindahkan atau dievakuasi dan dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju, Sulawesi Barat ini. Nah, kemungkinan besar total korban ini akan terus bertambah, namun berapa total data belum bisa menyampaikan secara resmi karena kami masih butuh koordinasi lebih lanjut dengan posko di Mamuju, Sulawesi Barat. Betul. Jadi kalau jumlah resminya nanti akan diumumkan oleh pihak berwenang, tapi kalau di tempat Anda melaporkan di Jalan Wongonsidi untuk 2 korban selamat tadi, Eki, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara atau seperti apa? Korban yang selamat ini sudah dievakuasi atau sudah dipindahkan kemungkinan ke rumah kerabat karena mereka berhasil dievakuasi oleh warga sebelum tim Basarnas tiba di tempat ini untuk melakukan evakuasi bagi korban lainnya yang ditemukan dengan kondisi yang tidak lagi bernyawa. Artinya mereka yang sudah selamat sudah dievakuasi dipindahkan ke rumah kerabat, sementara 2 atau 6 lainnya dievakuasi dalam kondisi yang tidak bernyawa sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut sebelum dilakukan pemakaman. Masih adakah di sekitar lokasi Anda melaporkan di sekitar Jalan Wongonsidi laporan warga yang masih hilang atau terjebak dalam reruntuhan? Ya, saat ini tim Basarnas yang sempat melakukan pencarian ataupun evakuasi di tempat kami melaporkan ini sudah mulai bergeser dan juga sejumlah atau alat berat yang juga ditempatkan di tempat ini sudah mulai dipindahkan. Artinya mereka siap melakukan ke tempat lain atau melakukan proses pencarian di tempat lain untuk laporan yang mereka terima. Untuk saat ini di daerah kami laporkan ini sudah tidak ada lagi korban yang dicari. Ini berdasarkan pantauan kami dan tim Basarnas juga sudah mulai pindah ke lokasi yang lain untuk mencari lokasi ataupun tempat warga yang membutuhkan untuk evakuasi lanjutan. Karena memang sejauh ini dari pernyataan Komandan Basarnas yang berada di sini yang memimpin lokasi evakuasi, mereka menurunkan ada sekitar 3 tim dengan jumlah yang sangat terbatas untuk melakukan evakuasi di 3 lokasi ini yang bisa mereka lakukan saat ini. Baik. Eki, lalu saat ini kan tim SAR sudah bergerak ke titik lain. Artinya memang setiap ada laporan warga, tim SAR terdekat ini langsung bergerak untuk mengevakuasi mereka, betul ya Eki, dari posko terdekat? Ya, sejauh ini seperti itu yang kami dapatkan dari tim Basarnas yang bekerja di lapangan. Mereka ada 3 lokasi sejauh ini yang mereka lakukan upaya pencarian. Artinya dengan selesainya satu lokasi di sini, mereka sudah bisa melakukan lokasi pencarian lagi. Mereka tinggal menunggu arahan atau menunggu laporan jika ada warga atau keluarga yang mengalami
keluarga mereka tertimpa reruntuhan akibat gempa yang terjadi pada dini hari tadi, Rizka. Oh, oke. Bagaimana dengan warga di sekitar Anda saat ini? Apakah sudah berteduh di titik pengungsian sementara? Eki, karena ini sudah mau malam, artinya warga juga harus segera beristirahat dan juga bersiap-siap dari segala kemungkinan. Iya, memang sebagian sudah mulai kembali ke rumah. Informasi yang kami terima tadi, beberapa wilayah ini listriknya sudah mulai kembali menyala. Ini sebuah kabar yang cukup baik. Artinya warga bisa beristirahat lebih baik malam ini karena kondisi listrik yang sudah menyala memang beberapa titik ini sudah mulai menyala listriknya. Informasi dari warga yang kami terima di sekitar sini. Untuk daerah lain, apakah listriknya sudah menyala, kami masih butuh informasi lebih lanjut, Rizka. Baik, Eki Muzakir melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Kami akan menantikan informasi terkini dari Anda dan Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda.